Jakarta, kota yang tidak pernah tidur. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, lampu-lampu kota berkelap-kelip seolah tak kenal lelah. Hiruk pikuk manusia dan kemacetan seakan menjadi detak nadinya. Namun ada satu hal yang Jakarta tidak pernah miliki, dan warganya mungkin tidak akan pernah sempat menikmatinya. Tol bawah laut. Bukan sekedar jembatan atau jalan layang biasa, tapi jalan tol yang membelah dasar lautan. Proyek ambisius ini akan menjadi ikon baru Ibu Kota Nusantara (IKN), menghubungkan daratan dengan titik vital secara spektakuler. Sementara itu, IKN menatap masa depan dengan penuh optimisme. Ketika kota-kota besar masih terjebak dalam kemacetan, banjir, dan polusi, IKN melangkah tanpa beban, merancang kota modern yang seolah bebas dari masalah klasik itu. Belum berpenghuni, namun rencana-rencana besar sudah disusun, siap meledak menjadi kenyataan. Pertanyaannya, apakah mega proyek seperti tol bawah laut ini akan menjadi lompatan besar menuju masa depan atau sekedar mimpi yang indah di siang bolong? Di balik kemegahan dan ambisi besar yang dicanangkan, tol bawah laut IKN tidak luput dari riak kontroversi. Namun di tengah euforia itu, badai kontroversi justru datang menghantam. Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, tim elit yang sama ini, dianggap sebagai arsitek utama dari gegap gempita mega proyek ini resmi dibubarkan. Yang mengejutkan, pembubaran itu bukan karena tugas mereka usai, melainkan lantaran tidak mendapat restu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Keputusan yang tiba-tiba ini membuat banyak pihak terhenyak. Satgas yang sebelumnya diharapkan mampu menyatukan langkah antar direktorat di Kementerian PUPR, kini dianggap tidak lagi diperlukan. Menurut Sekjen PUPR, sebagian besar peran Satgas telah diambil oleh otorita IKN, yang kini memegang kendali penuh atas pembangunan ibu kota baru. Lebih mengejutkan lagi, beberapa anggota Satgas bahkan telah hijrah ke sana, seolah berpindah kapal menuju visi baru. Tapi yang pasti, kabar tersebut jangan sampai membuat kita pesimis dengan salah satu mega proyek ini. Karena tol bawah laut ini digadang-gadang akan menjadi mahakarya infrastruktur pertama di Indonesia. Jika proyek spektakuler ini benar-benar terwujud, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dengan memiliki jalan tol bawah laut pertama di tanah air. Bukan sekedar jalan tol biasa, melainkan sebuah imersi tunnel raksasa yang didesain menembus kedalaman laut. Dengan panjang total sekitar 1,82 km, terowongan ini akan menyelam hingga 40 meter di bawah permukaan laut, membentang megah dengan lebar 22 meter. Tidak hanya sekedar penghubung, tol bawah laut ini dirancang untuk menghubungkan Balikpapan langsung menuju jantung ibu kota baru. Bahkan perjalanan dari Bandara Sepinggan, Balikpapan ke IKN diperkirakan dapat ditempuh hanya dalam waktu 30 menit saja. Namun yang paling ikonik dari proyek ini adalah seksi 4 jalan tol KIPP. Bukan sembarang ide, tol bawah laut IKN lahir dari konsep yang jauh melampaui pembangunan infrastruktur konvensional. Di tengah ambisi menjadikan ibu kota Nusantara sebagai forest city yang hijau dan selaras dengan alam, ada satu tantangan besar: bagaimana membangun jalan tanpa mengorbankan hutan perawan dan ekosistem laut yang rapuh? Jawabannya sederhana, namun luar biasa berani: mengubur jalan di dasar laut. Bukan sekedar membangun jalan tol, tapi menciptakan ruang mobilitas tinggi yang tersembunyi di bawah ketenangan perairan Kalimantan. Di sana, di kedalaman yang tak terlihat oleh mata telanjang, kendaraan akan melaju dengan cepat tanpa menyentuh satupun akar pohon atau merusak terumbu karang. Anggaran yang digelontorkan untuk proyek fenomenal ini bukan angka sembarangan, 11,04 triliun rupiah. Namun yang lebih mencengangkan bukan sekedar nominalnya, melainkan siapa yang berada di balik layar megah ini. Bukan pemain kecil, tapi hasil kolaborasi dua raksasa konstruksi lintas negara, Indonesia dan Korea Selatan. Kementerian PUPR sebagai komando utama proyek ini tidak berjalan sendirian. Mereka menggandeng Daewoo Engineering and Construction Co. Ltd., perusahaan konstruksi terbesar dari Korea Selatan. Tidak berhenti di situ, Indonesia juga melibatkan PT Hutama Karya Persero, raksasa konstruksi milik negara yang siap menggarap proyek ini dengan standar internasional. Kedua perusahaan ini telah mendatangani nota kesepahaman MOU sebagai fondasi awal untuk studi kelayakan dan perencanaan pembangunan. Di sisi lain, Korea Selatan yang sudah berpengalaman membangun terowongan bawah laut di Borneo kini mulai melirik peluang kolaborasi. Proyek ini direncanakan berlokasi di Teluk Balikpapan dan nantinya akan menampung 6 jalur lalu lintas.
Namun untuk saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih terus mengevaluasi skema dan detail rencana pembangunan tol bawah laut tersebut, sehingga belum ada keputusan final. Indonesia akan menjadi negara ke-10 apabila tol bawah laut ini benar-benar terwujud. China misalnya telah menyelesaikan Hong Kong, Zhuhai, Macau Bridge, jembatan terowongan terpanjang di dunia yang membentang hingga 55 km. Menghubungkan 3 wilayah otonom dan kombinasi jembatan laut dan terowongan bawah permukaan. Di Eropa, ada Canal Tunnel atau Eurotunnel, mahakarya abad ke-20 yang memungkinkan kereta meluncur di dasar selat Inggris. Perjalanan London-Paris kini bisa ditempuh hanya dalam waktu 2 jam lebih. Korea Selatan turut memukau dengan busan Gyeongje Fixed Line. Sebagian jalannya mengapung di atas laut, sebagian lagi menukik ke dalam, membentuk gabungan jembatan dan immersive tunnel berdesain futuristik. Terakhir, Norwegia memiliki Exxon Tunnel, terowongan laut terdalam di dunia di kedalaman lebih dari 287 meter di bawah permukaan laut, tempat mobil melaju di kegelapan bawah samudra. Kini giliran Indonesia meneruskan jejak spektakuler ini. Melengkapi deretan mega proyek IKN, tol bawah laut ini ternyata hanya puncak gunung es. Di balik cetak biru ibu kota baru, tersusun sederet rencana transportasi yang siap membuat kita tercengang. Kereta otonom tanpa masinis, bandara internasional yang akan menghubungkan Indonesia ke seluruh penjuru dunia, hingga jalan hijau khusus kendaraan listrik. Belum cukup, masih ada sistem transportasi cerdas yang konon bakal mengatur arus lalu lintas tanpa perlu lampu merah, serta puncak futurisme, taksi terbang, Vespa di udara yang dulu hanya ada di film fiksi ilmiah, kini masuk ke dalam blueprint nyata IKN. Lalu seberapa dekat kita dari impian-impian spektakuler ini? Jawabannya akan terkuak di akhir paparan nanti. Namun kabar terkini menjanjikan. Menurut Muhammad Al-Barawi, Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Indonesia tengah menguji coba konsep taksi terbang secara serius. 2 raksasa industri sudah terlibat dalam tahap Proof of Concept (POC), Hyundai dari Korea Selatan dan Ehang Holdings, platform urban air mobility asal Tiongkok. Skemanya dibagi 3 fase besar. Mulai 2024 hingga 2025, fokus pada uji coba dan verifikasi konsep. Jika semuanya mulus, 2026 hingga 2028 akan menjadi era pembangunan pusat R&D langsung di IKN. Setelah menembus 2029, barulah taksi terbang ini siap memasuki tahap komersialisasi dan benar-benar beroperasi. Dan katanya masih ada kejutan lain. OIKN sedang intas berunding dengan Boeing yang punya proyek WIS untuk turut ambil bagian. Tidak hanya langit IKN yang dirancang futuristik, alamnya pun mendapat perhatian khusus. PUPR menyisipkan solusi unik pada pembangunan jalan tol sepanjang 7,7 km yang membelah hutan lindung Sungai Wain, habitat beruang madu, rusa, dan satwa langka lain. Alih-alih memutus jalur migrasi, pemerintah menyiapkan 2 lintasan khusus. 1 jembatan yang melayang di atas kanopi hutan dan 1 terowongan lembut yang menembus perut bumi. Dari sisi anggaran, besaran investasinya tak main-main. Total 46,06 triliun rupiah untuk pembangunan jalan nasional seluas 226,87 km dan jalan tol sepanjang 88,54 km di kawasan inti pemerintahan. Pada 2024 saja, 18,91 triliun rupiah sudah digelontorkan khusus untuk sektor jalan dan jembatan. Salah satu proyek andalan, Jalan Tol Seksi 3A Karangjoang, KKT Karingau, menghabiskan 3,47 triliun rupiah dan kini progresnya hampir rampung, menyentuh 90%. Di ranah kereta, IKN akan dilengkapi rel bandara serta MRT atau LRT tanpa hambatan silang. Bus antar kota juga disiapkan untuk menghubungkan IKN dengan Balikpapan dan Samarinda. Sementara itu, di dalam kota hadir BRT dengan jalur eksklusif bebas macet, serta ART, Autonomous Rail Rapid Transit, kereta pintar yang berjalan otomatis tanpa perlu rel tetap. Minibus dan taksi konvensional pun bakal bertransformasi, sistem digital, tenaga listrik tanpa jejak karbon. Terakhir, simbol puncak inovasi, bus otonom listrik. Transportasi tanpa sopir yang melaju senyap di jalan-jalan IKN. Semua elemen ini dirancang saling terhubung, membentuk ekosistem transportasi masa depan yang sesungguhnya. IKN bukan sekedar wujud ambisi, ia cerminan harapan akan kota pintar dan berkelanjutan. Dari tol bawah laut hingga taksi terbang, setiap inovasi menegaskan tekad Indonesia melangkah maju. Kini mata dunia tertuju pada pondasi baru ibu kota, menunggu terobosan berikutnya yang akan mengukir masa depan gemilang bangsa.
dan optimisme tumbuh semakin besar.